Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nuzulia Rini Nuris dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang lingkungan basis data. Apa saja yang ada di dalam lingkungan basis data? Mari kita akan bahas satu persatu. Yang terdapat dalam lingkungan basis data diantaranya ada konkurensi, ada locking, ada time stamping, ada crash, ada security, dan ada concept view. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada konkurensi, yaitu merupakan suatu kondisi atau kejadian di mana banyak terdapat proses yang berjalan dalam waktu yang bersamaan. Nah, hal ini menimbulkan masalah. Ada 3 masalah yang disebabkan oleh konkurensi. Yang pertama ada loss update problem, lalu yang kedua ada uncommit update problem, lalu yang ketiga ada problem of inconsistency analysis. Loss update problem, masalah kehilangan modifikasi. Nah, masalah ini timbul jika dua transaksi mengakses item database yang sama yang mengakibatkan nilai dari database tersebut menjadi tidak benar. Contoh pada loss update problem yaitu dapat terlihat pada data transaksi pada rekening bersama Ika dan Susi. Nah, nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan transaksi Susi membaca nilai saldo sebelum transaksi Ika mengubah nilai tersebut dalam database. Sehingga nilai yang sudah diupdate yang dihasilkan dari transaksi Ika menjadi hilang. Masalah yang kedua adalah uncommit update problem atau masalah modifikasi sementara. Masalah ini timbul jika transaksi membaca suatu record yang sudah dimodifikasi oleh transaksi lain tetapi belum terselesaikan atau uncommit. Terdapat kemungkinan kalau transaksi tersebut dibatalkan atau rollback. Contoh pada uncommit update problem atau masalah modifikasi sementara dapat dilihat pada transaksi simpanan dan transaksi bunga. Nilai saldo menjadi tidak benar disebabkan terjadi rollback pada transaksi ketujuh yang membatalkan transaksi sebelumnya atau transaksi pada ke-6, sehingga saldo seharusnya tetap sebanyak 2 juta. Problem yang ketiga adalah problem of inconsistency analysis atau masalah analisa yang tidak konsisten. Masalah ini timbul jika sebuah transaksi membaca suatu nilai tetapi transaksi yang kedua mengupdate beberapa nilai tersebut selama eksekusi transaksi pertama. Pada contoh problem of inconsistency analysis dapat dilihat pada transaksi A dan transaksi B, di mana transaksi A menjumlahkan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Sedangkan transaksi B adalah nilai 1 ditambah 10 dan nilai 3 dikurang dengan 10. Dapat dilihat pada waktu pertama, waktu 1, transaksi A terjadi dengan membaca nilai 1 yaitu 40. Lalu waktu yang kedua adalah transaksi A membaca nilai 2 yaitu 50. Nah, pada transaksi A maka nilai 1 dan nilai 2 ditambah, maka jumlah yang didapat adalah 90. Lalu pada waktu ketiga ini transaksi B terjadi membaca nilai 3 yaitu 30. Lalu pada waktu keempat modifikasi nilai 3 di mana nilai 3 dikurangi dengan 10 maka menghasilkan 20. Lalu waktu yang kelima ini membaca nilai 1 yaitu 40. Maka pada waktu ke-6 ini memodifikasi nilai 1 yaitu nilai 1 ditambah dengan 10 maka menghasilkan 50.
Lalu pada waktu ke-7 ini commit, dan waktu ke-8 adalah membaca nilai 3, yaitu nilai 3 sudah menjadi 20 dan jumlah menjadi 110 karena nilai sudah berubah, bukan lagi 120. Lingkungan basis data yang kedua adalah locking. Locking merupakan salah satu mekanisme pengontrol konkurensi. Nah, konsep dasarnya ketika sebuah transaksi memerlukan jaminan kalau record yang diinginkan tidak akan berubah secara mendadak, maka diperlukan kunci untuk record tersebut. Nah, hal ini dapat berfungsi untuk menjaga record tersebut agar tidak dimodifikasi oleh transaksi lain. Terdapat jenis-jenis lock atau kunci. Yang pertama ada share atau S. Ini merupakan kunci yang memungkinkan pengguna dan para pengguna konkuren yang lain dapat membaca record tetapi tidak mengubahnya. Lalu ada eksklusif atau kunci X. Kunci ini memungkinkan pengguna untuk membaca dan mengubah record, sedangkan pengguna konkuren lain tidak diperbolehkan membaca ataupun mengubah record tersebut. Cara kerja locking pada loss update problem atau masalah kehilangan modifikasi. Dilihat pada transaksi A dan transaksi B. Di mana pada waktu pertama adalah transaksi A dilakukan dengan menggunakan kunci S. Ini dia hanya membaca saldo. Lalu pada waktu kedua, transaksi B dilakukan dan menggunakan kunci S, yaitu terjadi pada membaca saldo. Lalu pada waktu ketiga, transaksi A memodifikasi saldo. Nah, ini menggunakan kunci X. Lalu ada jeda atau ada tunggu. Dan pada waktu keempat, ini transaksi B memodifikasi saldonya dan menggunakan kunci X. Lalu ada tunggu lagi sampai dia melakukan atau menghentikan transaksi tersebut. Cara kerja locking pada masalah modifikasi sementara terlihat pada transaksi A dan transaksi B. Waktu pertama, transaksi B melakukan modifikasi R atau saldo. Ini menggunakan kunci X. Dan pada waktu kedua, ini transaksi A melakukan membaca saldo atau baca R. Ini menggunakan kunci S. Lalu ada proses tunggu di sini hingga waktu ketiga transaksi B melakukan sinkron dan melepaskan kunci X. Nah, pada transaksi A ini masih memproses tunggu hingga pada waktu keempat melakukan baca saldo kembali dengan menggunakan kunci S. Cara kerja locking pada masalah analisa yang tidak konsisten dapat dilihat pada transaksi A dan transaksi B. Pada waktu pertama, transaksi A membaca nilai 1, yaitu 40. Nah, ini menggunakan kunci S. Jumlahnya adalah 40. Dan pada waktu kedua, transaksi A membaca nilai 2, yaitu 50. Dan menggunakan kunci S. Maka jumlah yang didapat adalah 90. Nah, transaksi B pada waktu ketiga ini membaca nilai 3, yaitu 30. Ini juga menggunakan kunci S. Lalu pada waktu keempat memodifikasi nilai 3, yaitu menggunakan kunci X. Ya. Nilai 3 menjadi 20. Lalu pada waktu kelima, ini pada transaksi B baca nilai 1, yaitu 40 dan menggunakan kunci S. Lalu pada waktu ke-6 ini modifikasi nilai 1,
yaitu menggunakan kunci X. Nah, ini dilakukan proses menunggu. Lalu pada waktu ketujuh, ini transaksi A memodifikasi nilai 3 dan menggunakan kunci S. Lalu terus pada proses menunggu. Lingkungan basis data yang ketiga ada time stamping. Ini merupakan salah satu alternatif mekanisme kontrol konkurensi yang dapat menghilangkan masalah deadlock. Di mana deadlock merupakan suatu kondisi di mana suatu program tidak dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan proses yang dilakukan. Dua masalah yang timbul pada time stamping. Yang pertama, suatu transaksi memerintahkan untuk membaca sebuah item yang sudah diupdate oleh transaksi yang belakangan terjadi. Lalu yang kedua adalah suatu transaksi memerintahkan untuk menulis sebuah item yang nilainya sudah dibaca atau ditulis oleh transaksi yang belakangan. Lingkungan basis data selanjutnya adalah crash, yaitu suatu failure atau kegagalan dari suatu sistem. Nah, penyebabnya terdapat 3 dari kegagalan adalah yang pertama, ini disk crash, yaitu informasi yang ada di disk akan hilang. Lalu yang kedua adalah power failure, yaitu informasi yang disimpan pada memori utama dan register akan hilang. Lalu yang ketiga adalah software error, yaitu output yang dihasilkan tidak benar atau tidak betul dan sistem basis datanya atau database-nya sendiri akan memasuki suatu kondisi tidak konsisten. Terdapat kelompok failure atau klasifikasi failure ini berdasarkan jenis storage-nya. Yang pertama ada volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada volatile akan hilang jika terjadi kerusakan sistem atau sistem crash. Ini dicontohkan pada RAM. Lalu yang kedua adalah non-volatile storage. Biasanya informasi yang terdapat pada non-volatile storage tidak akan hilang jika terjadi kerusakan sistem. Nah, ini berada pada ROM. Lalu yang ketiga adalah stable storage. Informasi yang terdapat dalam stable storage tidak pernah hilang. Ini contoh pada hard disk RAID. Terdapat juga jenis-jenis kegagalan. Ini ada yang pertama, logical error, merupakan program tidak dapat lagi dilaksanakan. Ini disebabkan oleh kesalahan input atau data tidak ditemukan ataupun overflow. Lalu yang kedua adalah sistem error. Sistem ini berada pada keadaan yang tidak diinginkan, seperti terjadi deadlock sebagai akibat program tidak dapat dilanjutkan, namun setelah beberapa selang waktu atau jeda waktu program dapat dijalankan kembali. Lalu yang ketiga adalah sistem crash. Ini merupakan kegagalan fungsi perangkat keras menyebabkan hilangnya data pada volatile storage, tetapi data pada non-volatile storage masih tetap ada. Keempat adalah disk failure. Hilangnya data dari sebuah blok disk disebabkan oleh kerusakan head atau kesalahan pada waktu pengoperasian transfer data. Lingkungan basis data selanjutnya adalah security. Ini merupakan suatu proteksi data terhadap perusakan data dan pemakaian oleh pemakai yang tidak mempunyai izin. Beberapa masalah security secara umum terdapat di dalam suatu perusahaan pada siapa yang diizinkan untuk mengakses suatu sistem yang ada. Lalu yang kedua, bila sistem tersebut menggunakan password, bagaimana kerahasiaan dari password tersebut?
dan berapa lama password tersebut harus diganti. Lalu yang ketiga, di dalam pengontrolan hardware, apakah ada proteksi untuk penyimpanan data atau data storage? Ada dua kategori penyalahgunaan database. Yang pertama, kategori yang tidak disengaja. Ini dicontohkan pada anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Kedua, kategori yang disengaja. Nah, ini terdapat pada insert database dan update oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa tingkatan masalah security. Yang pertama ada physical, berkaitan dengan pengamanan lokasi fisik database. Yang kedua adalah main. Ini berkaitan dengan wewenang user, siapa saja yang dapat mengakses database. Lalu yang ketiga adalah sistem operasi. Nah, ini berkaitan dengan keamanan sistem operasi yang digunakan dalam jaringan. Yang keempat, sistem database. Ini sistem dapat mengatur hak akses user. Pemberian wewenang dan view. Konsep view adalah cara yang diberikan pada seorang pemakai untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Nah, database relasional membuat pengamanan pada level. Yang pertama adalah relasi. Seorang pemakai diperbolehkan atau tidak mengakses langsung suatu relasi. View, seorang pemakai diperbolehkan atau tidak mengakses data yang terdapat pada view. Read authorization, data dapat dibaca tapi tidak boleh dimodifikasi. Insert authorization, pemakai boleh menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Selanjutnya, update authorization, pemakai boleh memodifikasi tetapi tidak dapat menghapus data. Lalu ada delete authorization, ini merupakan pemakai boleh menghapus data. Ada index authorization, pemakai boleh membuat atau menghapus indeks. Selanjutnya, research authorization mengizinkan pembuatan relasi yang baru. Alternation authorization mengizinkan penambahan atau penghapusan atribut dalam satu relasi. Selanjutnya adalah drop authorization, pemakai boleh menghapus relasi yang ada. Integrity berarti memeriksa keakuratan dan validasi data yang ada. Beberapa jenis integrity terdapat dua, yaitu yang pertama integrity constraint. Hal ini memberikan suatu sarana yang memungkinkan pengubahan database oleh pemakai yang berwenang sehingga tidak akan menyebabkan data inkonsistensi. Integrity yang kedua adalah integrity rule. Ini terdapat pada database atau basis data relasional yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, integrity entity. Contohnya adalah tidak ada satu komponen kunci primer yang bernilai kosong atau nol. Lalu integrity yang kedua adalah integrity referensi. Ini suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Sekian untuk pertemuan 14 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.